Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Nurbiansyah, NIM 181410175 dari kelas Ekonomi Syariah E semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara bertransaksi saham syariah. Dalam membuat rekening efek syariah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu mengenai informasi perusahaan sekuritas yang akan dipilih sebagai perantara transaksi. Terus yang selanjutnya, menyiapkan hal yang perlu disiapkan seperti KTP, buku tabungan, NPWP, dan materai. Selanjutnya, kunjungi kantor perusahaan sekuritas, lalu isi formulir yang diberikan. Setelah itu cek email. Setelah cek email, kita store dana ke RDN. Selanjutnya unduh aplikasi online trading, dan yang terakhir yaitu mulai berinvestasi. Selanjutnya dalam membuat rekening dana nasabah yang harus dipersiapkan pertama yaitu 1. Siapkan dokumen pribadi. Yang kedua, pilih sekuritas dalam membuat RDN. Sebab pembukaan RDN ini harus dilakukan di sekuritas, bukan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, isi formulir. Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir pembukaan RDN di sekuritas yang sudah dipilih. Selanjutnya yang terakhir yaitu store deposit awal. Yang pertama, rekening efek syariah. Rekening efek syariah digunakan untuk keperluan penyelesaian transaksi efek baik berupa kewajiban maupun hak nasional, serta untuk menerima hak nasabah yang terkait dengan efek yang dimiliki melalui pemegang rekening KSEI. Yang kedua, rekening dana syariah. Rekening dana syariah merupakan rekening yang diperuntukkan bagi pendana maupun perusahaan untuk melakukan transaksi perdana di peer-to-peer lending atau financing. Yang ketiga, rekening tabungan syariah. Rekening tabungan syariah merupakan simpanan yang berdasarkan pada akad wadiah, mudharabah, atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Syariah Online Trading System adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Syariah Online Trading System memiliki fitur utama, yaitu 1. Hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, sehingga tidak boleh ada transaksi margin trading. Yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Dan yang terakhir yaitu laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal transaksi sesuai syariah. Order transaksi adalah perintah investor untuk melakukan penawaran jual beli saham syariah. Karena masih tahap penawaran, maka order transaksi tidak sama dengan transaksi karena belum menunjukkan terjadinya jual beli saham syariah. Order transaksi adalah seperti pembeli dan penjual sedang melakukan tawar-menawar di pasar tradisional. Pembelian melakukan penawaran harga beli dan penjual menawarkan harga jual barangnya. Dalam order transaksi saham syariah, terdapat jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Pasar reguler Bursa Efek Indonesia terdiri atas 2 sesi waktu perdagangan. Sesi pertama dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat tutup lebih cepat 30 menit. Sesi kedua dimulai dari pukul 13.30 sampai dengan 15.50 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat buka lebih lambat 30 menit. Hari terjadinya transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia disebut hari perdagangan atau trading day. Waktu terjadinya transaksi disebut jam perdagangan atau trading hours.
Analisis fundamental merupakan analisis yang mempelajari indikator yang mempengaruhi nilai intrinsik saham, fokus pada laporan keuangan, kondisi industri, dan perekonomian nasional. Analisis fundamental dapat dilakukan dengan pendekatan top-down dan memperlihatkan taksonomi analisis dimulai dari indikator makroekonomi untuk menentukan waktu ideal untuk pengelolaan dana dan mempertimbangkan keadaan ekonomi nasional. Yang kedua, indikator industri melihat tingkat return suatu industri dan tingkat respon pasar terhadap suatu industri. Yang ketiga, indikator perusahaan mengetahui kondisi perusahaan, prospek dan pergerakan harga saham. Analisis teknikal bermanfaat untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham di waktu lampau. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham suatu perusahaan atau kondisi pasar secara keseluruhan dengan menggunakan grafik atau indikator teknis. Resiko berinvestasi di saham syariah. Yang pertama, tidak mendapatkan dividen. Yang kedua, capital loss. Yang ketiga, resiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka hak pemegang saham berada di urutan paling akhir, yaitu akan diberikan setelah keseluruhan kewajiban emiten dibayarkan. Bisa terjadi pemegang saham yang tidak mendapatkan apapun. Dan yang terakhir, saham dikeluarkan dari DES. Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus dari daftar efek syariah. Mitigasi resiko investasi saham syariah. Yang pertama, diversifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual dan beli. Yang ketiga, update berita ekonomi dan finansial. Dan yang terakhir, prioritaskan investasi jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.